Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan bahwa setiap nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki doa-doa mustajab. Doa itu hanya satu dan para nabi terdahulu telah menggunakan doa tersebut ketika mereka masih hidup di dunia. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggunakan doa itu selama hidupnya di dunia. Meskipun beliau menghadapi berbagai ujian dan kesulitan, beliau simpan doa tersebut untuk digunakan kelak di akhirat sebagai syafaat bagi umatnya yang ia cintai dan ia sayangi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Likulli nabiyyin da'wah da'a biha fid dunya, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Fahiyana ilah insyaallah man mata min ummati la yusyriku billahi syai'ah." Setiap nabi memiliki satu doa yang mustajab. Mereka telah menggunakannya di dunia. Sedangkan aku menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Maka syafaat itu insyaallah akan mengenai orang yang mati dari umatku dalam keadaan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Di hari kiamat, seluruh manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan susah dan panik. Mereka mendatangi para nabi, namun semua nabi menolak memberi syafaat. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Semuanya berkata, "Nafsi, nafsi, diriku, diriku." Dia hanya memikirkan bagaimana keadaan dirinya nanti. Pada saat itulah Rasulullah SAW mulai menggunakan doa mustajab yang beliau simpan, dan beliau memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Beliaulah satu-satunya manusia yang mampu memberikan syafaat agung pada hari kiamat kelak. Beliau bersabda, "Syafaati li ahlil kabairi min ummati." Syafaatku diperuntukkan bagi orang-orang yang melakukan dosa besar dari kalangan umatku. Allahu Akbar. Betapa besar kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Namun, tidak semua orang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada golongan-golongan tertentu yang diharamkan dari syafaat tersebut. Para ulama menyebutkan beberapa golongan itu. Di antara golongan yang tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat, yang pertama, orang-orang musyrik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama tanfa'uhu syafa'atu syafi'in." Maka tidak berguna bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberi syafaat. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Orang yang menyekutukan Allah, baik menyembah selain Allah atau meyakini ada Tuhan selain Allah, ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Misalnya, jika seseorang meyakini bahwa ada makhluk yang bisa menyembuhkan, menghidupkan, atau mematikan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah menyekutukan Allah walaupun lisannya tidak bertauhid. Walaupun lisannya tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia meyakini ada sesuatu yang memiliki kekuasaan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Kemudian yang kedua, orang yang tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat, orang-orang yang mendustakan syafaat itu. Man kadzdzaba bisyafa'ati fala nasiba lahu minha. Barang siapa yang mendustakan adanya syafaat aku, kata Rasulullah, maka ia tidak akan mendapatkan bagian daripada itu. Ada sebagian kelompok yang tidak meyakini adanya syafaat pada hari kiamat, maka mereka tidak termasuk golongan dari orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia akan mendapatkan syafaat? Dia sendiri pun tidak percaya bahwa syafaat itu ada. Berikutnya yang ketiga, orang yang tidak akan mendapatkan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak adalah pemimpin-pemimpin yang zalim. Pemimpin, baik itu raja, wakil rakyat pada DPR, hakim, polisi, maupun pejabat pemerintah-pemerintah yang lain.
jika mereka zalim terhadap rakyatnya dan tidak bertaubat sebelum ia menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Karena keadilan adalah bagian dari hukum Allah. Jika mereka tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka telah melakukan kezaliman yang besar. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita memperbaharui iman kita, memperbaharui i'tikad kita, keyakinan kita. Luruskan tauhid kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita menyekutukan Allah. Jangan sampai kita menyekutukan Allah baik dalam ucapan, perbuatan maupun keyakinan. Dan jangan kita termasuk orang-orang yang terhalang dari sapaan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin.